Shalom komunitas Tuhan. Shalom. Semua dari depan sampai belakang bisa mendengar suara saya. Haleluya, puji Tuhan. Apapun keadaan Anda hari ini, biarlah saat ini kita boleh mengenal Tuhan lebih dalam. Mengenal Tuhan, siapa Tuhan sebenarnya. Apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Amin saudara. Bukannya sekedar kita datang untuk berkat, bukan sekedar kita datang untuk mujizat, tapi kita mau datang untuk sang pemberi berkat itu. Amin. Allah yang luar biasa, Allah El Shaddai yang maha dahsyat. Amin saudara. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, yang kami percaya juga hadir saat ini sesuai firman-Mu Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, nama Yesus, Engkau ada dan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan sepanjang ibadah ini Tuhan kami memiliki kerinduan untuk mengenal-Mu lebih dalam. Tunjukkan siapa pribadi-Mu Tuhan, agar kami mengenal-Mu bukan hanya dari kata orang, tapi kami boleh mengenal-Mu pribadi dengan pribadi. Mengenal siapa juru selamat kami yang hebat itu, siapa juru selamat kami yang dahsyat itu. Keadaan boleh datang Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, tapi kami boleh terpercaya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang meredahkan badai. Engkaulah Allah Tuhan yang membelah 5 roti 2 ikan Tuhan menjadi sisa 12 bakul. Engkau Allah yang membangkitkan Lazarus, dan seperti Engkau melakukan mujizat, Engkau juga akan mujizat itu dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau. Silakan Engkau bekerja sesuai doa yang Engkau ajarkan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini doa kami Tuhan. Kami ucapkan syukur dan kami mau bersuka karena Engkau, Kristus Yesus Tuhan kami. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Kita percaya kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, itu adalah sukacita yang sejati. Amin saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, sarang bersukacitalah. Sekali lagi katakan, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Amin. Oh Tuhan, Kaulah sumber sukacita kami. Kami datang dengan ucapan syukur karena Engkau. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hey. Amin. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa saudara? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan. Katakan bersuka. Hey. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Siapa yang mau bersuka di dalam Tuhan, boleh sama-sama katakan haleluya. Boleh katakan terpujilah Tuhan. Haleluya. Hey. Mari katakan dengan iman, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa saudara? Di dalam Tuhan bersuka. Amin. Di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersukacita. Amin.
bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita. Boleh katakan ke kanan kirimu, hey, bersuka cita di dalam Tuhan. Mungkin dompet boleh kosong, mungkin suami mengecewakan, mungkin anak mengecewakan, tapi ada satu pribadi yang gak mengecewakan. Kita diajarkan tentang sukacita yang melampaui segala keadaan. Tapi apakah Anda mau? Kalau mau, percaya hari ini ada sukacita Tuhan dalam hidupmu. Amin. Bersuka, katakan. Bersuka, yes. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka. Tengok kanan kirimu, katakan, hey. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sambil lambaikan tanganmu sekali lagi, katakan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Hey. Bersuka citalah. Oh, oh. Bersuka. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka. Katakan sekarang. Sekarang. Bukan besok. Amin. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Amin. Sama-sama katakan haleluya. Serukan. Katakan terpujilah Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan hidup kamu wanita Tuhan. Silakan duduk kamu wanita Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah merencanakan segala sesuatu dengan baik. Kami butuh roh-Mu Tuhan untuk semakin mengenal Engkau, semakin mengerti pribadi-Mu Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Kami perlukan Engkau Yesus Tuhan. Saat ini mengalirlah Tuhan, mengalirlah Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu ya Tuhan, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Minta sama Tuhan, katakan mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku
rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Sambil pejamkan matamu, angkat tanganmu, katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Mengalirlah di tempat, sambil angkat kedua belah tanganmu. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Sekarang tanpa musik, jemaat saja katakan, mengalirlah, mengalirlah. Ini kerinduan kami Tuhan. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Katakan kepada Tuhan, pulihkanku, pulih, karena hanya Dia yang sanggup. Katakan, pulihkanku, pulihkanku, pulihkan kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Oh, Engkau dahsyat. Biar saat kami menyembah, tiada satu pribadi pun yang Kau lewati Tuhan. Haleluya. Kau yang berkata belum terlambat, tak pernah terlambat. Oh, saat ini Tuhan, nyatakan pribadi-Mu kepada setiap jiwa di tempat ini. Oh Yesus, penuhi, mengalir, penuhi, mengalir Roh Kudus, Roh Kudus saat ini. Oh haleluya, kami sembah. Apapun keadaan kami, tiada yang terlalu kecil ataupun terlalu besar bagimu. Haleluya. Oh, shikira bara 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 bara. Kira bora la la bara bara gara ya la 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 la. Karabo la 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 la. Datang dan tinggal Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu, ajaib segala perbuatan-Mu. Oh Tuhan, kirabora namase. Angkat tangan kananmu, berseru katakan Yesus. Ya Roh Kudus, kami perlu Engkau, jamah kami saat ini. Kirabora namase, kirabara bara 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 bara. Kirabora la la bara gara ya la la bara bara gara ya la bas. Kirabara bara 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 gara ya la 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 bara bas. Kirabara gara ya la 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 bara gara ya la 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 bara gara ya la 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 bas. Ku buka hati
untuk jamahanmu berserah penuh di hadirat. Ambil alih Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidupku. Yes, amin. Di altarmu, katakan dengan segenap hatimu, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu. Oh, kami berserah Tuhan di hadirat-Mu. Kau ambil alih, ambil alih hidup kami Tuhan. Oh, amin. Mari berseru, katakan ku buka hati untuk jamahan-Mu. Amin. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi katakan, kami buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Yes, sekali lagi katakan, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Serukan haleluya. Serukan hosana. Serukan terpujilah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan kami sukacita dan sejahtera sampai saat ini. Ini wanita-wanita-Mu Tuhan, membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Ini wanita-wanita-Mu Tuhan yang siap dirubahkan untuk jauh lebih baik. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami istimewa di hadapan-Mu pagi ini. Kami meninggalkan segala kegiatan kami, aktivitas kami, hanya untuk datang bertemu dengan Engkau Bapa di tempat ini. Karena kami percaya penuh, suami kami, anak-anak kami ada dalam kendalinya Tuhan. Ketika kami duduk di kaki-Mu Tuhan mendengarkan firman-Mu, Engkau akan kuasai setiap kehidupan kami. Apapun yang berurusan dengan kami Tuhan, Engkau akan proteksi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang menjadi pergumulan setiap wanita-Mu Tuhan pagi ini, kami percaya dan mengatakan, bersepakat berkata kepada Engkau bahwa kami sudah dilepaskan. Kami sudah memperoleh kemenangan yang sempurna daripada Tuhan. Ketika kami sanggup berkata Yesus baik, walaupun keadaan kami tidak baik-baik, pada saat itu kami adalah wanita yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di saat wanita-wanita-Mu dalam kelemahan, di saat rumah tangga kami mungkin tidak baik-baik saja, namun ketika kami berkata Yesus Engkau baik, pada saat itu prosesmu akan terus berjalan. Di sana ada satu jawaban yang pasti, bahwa Engkau Tuhan akan memberikan pemulihan atas setiap rumah tangga kami. Engkau akan memberikan jawaban yang pasti atas setiap pergumulan kami. Satu hal yang Tuhan minta dari kami sebagai wanita-Mu Bapa, membuka hati untuk Engkau Bapa. Dan kami mau katakan, masuk Engkau di dalam hati kami, memerintah sebagai Raja atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di saat kami duduk diam mendengarkan firman-Mu, di saat kami duduk diam berdoa Tuhan, saat itu Engkau sedang menyelesaikan setiap pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
kami wanita-Mu Tuhan berdiri juga atas bangsa ini. Kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bangsa ini ada dalam kendalinya Tuhan. Bangsa ini aman dalam perlindungan Tuhan. Kami bersepakat wanita-wanita-Mu Tuhan berkata saat ini. Melepaskan shalom atas Indonesia. Kami lepaskan damai sejahtera atas bangsa ini. Sebab ketika bangsa ini berdiri teguh di atas kebenaran firman Allah, Engkau melukisnya di telapak tangan-Mu. Dan negara kami ini Tuhan aman dalam kendalinya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat presiden kami saat ini Bapak Jokowi. Dan juga wakil presiden kami. Dan juga para menteri-menterinya Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah kepemimpinan Jokowi Tuhan berakhir dengan baik tanpa ada huru-hara. Dan saat pelantikan presiden yang baru nanti di bulan Oktober. Semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Allah. Sebab presiden kami sudah ditentukan presiden yang baru. Kami berkata bahwa itu berasal daripada Tuhan. Dan di dalam kepemimpinannya nanti 5 tahun ke depan. Engkau akan tetap kendalikan negara ini Tuhan. Kuasai hati presiden kami yang baru nanti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun ibu kota negara kami sudah pindah. Namun tidak akan membuat sukacita kami Tuhan di dalam Engkau berkurang. Damai sejahtera tetap kami lepaskan atas bangsa ini. Kami bersukacita. Kami ada dalam lindungan Tuhan. Negara ini ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih juga polisi TNI bersinergi untuk menjaga keamanan bangsa ini. Yesus Kristus. Sebentar Tuhan hamba-Mu Tarot akan berdiri menyampaikan kebenaran firman Allah. Sekali lagi Tuhan pengurapan yang baru. Yes. Pengurapan yang baru dari surga memenuhi hamba-Mu Tuhan. Setiap pesan yang berasal daripada Tuhan itu akan disampaikan kepada kami pagi ini. Sehingga kami pulang tidak tangan kosong. Tapi kami pulang membawa berkat yang dahsyat. Sebab kami wanita-wanita-Mu Tuhan dibawa oleh kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Ku buka hati untuk jamaat-Mu, berserah, kami berserah Tuhan di hadirat-Mu. Seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Inilah hati kami ya Tuhan, terbuka. Dan kiranya Engkau sendiri Tuhan yang boleh masuk ke dalam hati kami. Engkau yang menguasai, Engkau yang mengambil alih. Sehingga seluruh pikiran, perasaan dan kehendak kami takluk di dalam otoritas Tuhan. Berbicaralah, biarkan kami disentuh oleh kebenaran firman, oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh dibangkitkan kembali menjadi wanita-wanita Allah yang berdampak di dalam hidup kami. Bersyukur memohon hanya di dalam satu nama yang sudah memilih, memanggil, mengasihi kami. Mari semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Saya akan membawakan serial beberapa bulan ke depan tentang Amsal 31. Dan hari ini bicara wanita tangguh yang hatinya teguh. Amsal 31 ayat yang ke-10 dimulai dengan kalimat begini. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Istri yang cakap, bukan yang cakep. Ya, bukan yang cantik. Istri yang cakap. Apa kata cakap di sini? Ya. Who can find a virtuous woman, an excellent wife, noble character. Saudara, jelas bicara cakap di sini bukan soal penampilan yang di luar, tapi soal yang di dalam. Jadi yang di dalam yang seperti apa? Istri yang cakap, yang dikatakan di sini beruntung sekali siapa yang mendapatkannya. Karena dia lebih berharga daripada permata. Kata permata di sini soal ruby,
Saudara, dari sekian permata ini katanya, karena saya bukan ahlinya saudara, katanya kalau ruby itu yang termahal. Iya, jadi nggak tahu nilainya, harganya begitu ya. Tetapi bahkan istri yang cakap ini lebih mahal dari permata yang paling mahal. Nah, kata cakap di sini di dalam bahasa Ibrani yaitu hail. Saudara, apa sih kata hail di sini? Yaitu kekuatan pikiran, kekuatan jiwa yang memampukan seseorang menghadapi bahaya dengan tegar dan berani. Saudara, definisinya mengerikan ya. Kok kayaknya berhubungan dengan sesuatu yang kayaknya wah ada ancaman, ada bahaya. Saudara, rupanya kata hail itu justru dikaitkan dengan sesuatu yang bukan baik-baik saja. Bukan nyaman. Jadi kata hail di sini sesuatu yang kalau kuat jiwa, kuat pikiran, ya, kuat pikiran saudara, ternyata pikiran juga bisa lemah ya. Ya. Jadi jiwa juga bisa lemah kan? Ya. Nah, saudara, bagaimana kuat ya dan mampu menghadapi bahaya dengan tegar dan berani. Saudara, siapa sih yang paling berani ya kalau dibandingkan pria saudara? Kita lihat pria itu, maaf ya karena ini ada bapak-bapak ya. Pasti pria dikaitkan dengan ya luar biasa berani gitu ya. Saudara, tentu saja keberanian yang sifatnya fisik ya. Tetapi keberanian yang sifatnya mental. Saya pikir Tuhan mempersiapkan tuh mulai dari kita hamil. Siapa yang berani melahirkan? Dan melahirkan itu kalau orang kena fraktur tulangnya, ya itu kalau sekian puluh kita tuh hancurlah badan, itu kira-kira 46 unit gitu ya. Ada ukurannya. Itu kalau melahirkan 50 sekian. Jadi saya ingat-ingat waktu saya melahirkan, saya tuh sampai ngegigitin gorden. Gorden rumah sakit, mau gigit siapa gitu kan, gigit suami gak bisa gitu ya. Tapi ya gak kapok, ya ada 3 kali gitu ya. Kenapa saudara? Karena habis melahirkan lupa sakitnya karena ketemu bayinya ya. Jadi itu tuh yang membuat keberanian itu ada. Nah jadi saudara, bicara kata hail saudara, ada beberapa ayat ya yang mengatakan tentang hail. Amsal 12 ayat 4. Istri yang cakap, istri yang hail, jadi balik lagi bukan soal cakep ya, adalah mahkota suaminya. Saudara, mahkota. Dan di mahkota itu kan ada berlian, ada permata. Ya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Wow. Satu paradoks yang luar biasa. Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap siapa mendapatkannya, ia lebih berharga daripada permata. Dan kata hail ini juga dikatakan tentang Rut itu. Ya, oleh sebab itu anakku Rut, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab ini kata Boas kepada Rut ya, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan hail. Jadi terjemahannya memang baik-baik gitu ya. Ini tapi kata baik-baik itu maksudnya gini, seluruh kota ini udah tahu kamu itu perempuan yang berani ninggalin kotamu, berani ninggalin orang tuamu untuk kamu ikut ke bangsa yang tidak kamu kenal sebelumnya. Bahkan kamu masuk ke dalam sebuah bangsa hanya karena apa? Engkau tahu ada seorang mertua yang lemah, yang kehilangan suami dan 2 anaknya. Dia butuh teman. Dan aku mau menjadi temannya. Sampai dia bilang, kalau engkau mati di situ, aku juga mati di situ. Jadi artinya dia akan setia sampai Naomi mati. Sudah dia gak kepikir lah dia akan menikah dengan Boas. Apalagi kepikir kalau keturunannya adalah Kristus. Gak kepikir. Perempuan biasa. Mantu biasa. Tapi seorang mantu yang punya hati.
menurut saya mau digerakkan oleh Tuhan. Dan dia high, excellent woman. Dan dia disebut noble character. Ada terjemahan di dalam Rut pasal 3 ini, dia noble character. Jadi karakternya mulia. Jadi saudara, ada seorang namanya Mary Slessor. Mary Slessor ini saudara, dia lahir tahun 1848 di Scotland dia. Mary Mitchell Slessor anak kedua dari 7 bersaudara. Bapaknya pemabuk, ya, dan hidup keluarga ini akhirnya miskin. Saudara, ini kisah klasik, ya. Mary Slessor orang biasa, bukan orang luar biasa. Tapi waktu dia umur 11 tahun, Mary mulai kerja cari kebutuhan hidupnya. Jadi dia ngebantu karena ayahnya pemabuk, lalu kemudian dia kerja, ikut, ya, bantu supaya menghasilkan uang. Mary sangat dekat sama ibunya. Nah, saudara, kita ngelihat ya peran ibu ya. Waktu yang lalu saya katakan tentang nenek Lois dan ibu Eunike. Ya, walaupun bapaknya pecandu, tapi ibunya yang setia kepada Tuhan dan ngajarin baca Alkitab. Dari semua buku-buku, Mary suka sekali dengan Alkitab. Lalu Mary bermimpi, bercita-cita suatu hari dia akan melakukan pekerjaan sebagai perintis di pedalaman terpencil Afrika. Yang sebetulnya saat itu misionaris itu pasti laki-laki. Anda ingat David Livingstone, ya, dari Inggris juga menuju Afrika. Saudara, ngomong-ngomong saya waktu SMP juga cita-citanya misionaris. Cita-cita saudara. Ya, dulu tuh rasanya waktu baca buku David Livingstone, aduh kayaknya Tuhan kalau aku bisa pergi ke sana gitu ya. Itu cuma cita-cita. Ya. Lalu kemudian saya masih bermimpi Tuhan, saudara, satu waktu saya akan ada di tengah-tengah suku bangsa yang tidak saya kenal. Nah, jadi waktu saya pacaran, suami saya dokter, saya bilang, saya kepingin sekali saya ke Papua. Ya, saya ke Papua. Jadi suami saya bilang, oke, saya juga mau melayani kok di Papua. Saudara, sampai di Papua, saudara, sebetulnya yang punya hati misioner itu suami saya. Saya cuma pikir, waduh kesian jiwa-jiwa terhilang. Tapi saya nggak bisa keluar tuh dari comfort zone. Saya tuh kalau salaman sama orang Papua, itu rasanya ada sejuta kuman di tangan saya. Ya, maklum orang OCD. Ya, wah saya geli, gimana mereka nggak mandi, bau. Saudara, ternyata seorang misionaris itu bukan cuma, wah saya mau mengasihi mereka. Itu bukan di dalam awang-awang ya, bayang-bayang. Tapi mau gak kita keluar dari comfort zone? Mau gak ikut bersama-sama mereka? Saudara, saya makan babi bakar batu aja gak sanggup saudara. Ya, sementara suami saya bisa menikmati termasuk ulat sagu. Ya, saya mendengar judulnya aja ulat sagu. Belum lagi saudara, kami itu kalau udah jalan 7 hari kami tinggal di Honai. Honai itu saudara kami tidur bersama babi. Jadi di bawah kami babi-babi saudara, jadi satu rumah lah dengan mereka gitu ya, satu kandang. Lalu kami tinggal di atasnya. Lalu tinggal di atasnya saya sudah pakai sleeping bag karena dingin sekali. Tapi kutu babi, itu kutu babi lebih kecil dari kutu beras. Dan dia akan lompat dan dia akan menghisap. Ya, setelah dia menghisap, gatelnya itu ya bisa 7 hari. Saya tuh rasa saya kepengen black gitu tangan saya, kemudian saya korek tuh gatelnya ya. Kenapa? Karena gak bisa digaruk. Gak bisa digaruk. Dan saya menjerit teriak sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya bisa tahan 3 bulan gak makan nasi. Jadi makannya ubi, kentang ya. Karena gak bisa, pesawat gak bisa masuk. Jadi gak ada masuk beras. Bahkan satu waktu saya dengan satu misionaris saya makan nasi kuning. Jadi dia kasih kunyit kuning. Lalu saya lihat, oh kok pakai wijen ya. Saya pikir wijen. Tahu ya. Jadi itu ya kutu beras. Segitu banyaknya sampai maksudnya saya lihat si misionaris dia makan aja lahap kayak protein gitu kan. Ya. Saya tuh masih nyingkirin satu-satu, saya singkirin dapat deh segenggam kira-kira tuh ya sembari makan gitu. Terus si misionaris juga sebetulnya kayaknya kesian kali ngelihat saya. Seorang perawat dari Amerika atau Belanda, Jen Han namanya, saya ingat banget.
waktu kami diundang makan di rumahnya. Saudara, saya masih minggirin tuh kutu beras. Terlalu banyak kutunya sampai ya udah jadikanlah itu vitamin dan protein. Saudara, di tengah-tengah seperti itu saya cuman menjerit, saya bilang, Tuhan saya masih bisa tahan yang lain tapi saya nggak tahan sama kutu babi. Ya, karena kutu babi gatal sekali. Jadi saya ngerti sekali, ada satu misionaris dari Papua, dia bilang badan saya hancur setengah ke bawah karena kutu babi. Nah, saya bilang saya tahu persis itu gatalnya kayak apa. Ya, saudara, kalau gatal kan kepengen digaruk ya. Ini digaruk nggak bisa. Jadi gatal terus menerus dan itu ada di dalam. Ya, jadi tahu bagaimana Ayub mau menggaruk dengan beling. Ya, jadi kira-kira bisa paham. Nah, saudara, jadi keberanian dari Mary Slessor itu luar biasa. Ya, jadi apa yang dia lakukan umur 27 tahun dia pergi ke Calabar. Calabar itu ada di Nigeria. Ditempatkan di Duketown sebagai guru sekolah. Lalu Mary memutuskan hidup bersama orang-orang lokal di sana. Nah, ada satu kebiasaan di sana, saudara, bayi kembar itu akan dibunuh. Karena mereka percaya, saudara, bahwa bayi kembar itu salah satu bapaknya itu setan gitu. Jadi ini kalau bayi sampai kembar mesti dibunuh. Ya, saudara, sebetulnya di suku-suku sama seperti ketika saya ada di Papua, saudara, ada satu buku anak perdamaian. Ya, saudara, kalau baca buku itu saya termasuk, itu salah satu buku yang saya baca, makanya hati saya berkobar-kobar. Jadi desa dengan desa kalau ribut, saudara, kalau berantem ya dan mau berdamai itu harus memberikan seorang bayi. Dan bayi itu yang disebut anak perdamaian. Ya. Nah, jadi saudara, melalui itu ya si misionaris ini menceritakan bagaimana Kristus sebagai anak perdamaian antara Allah dan manusia. Ya, jadi saudara, kita melihat bagaimana kebohongan iblis. Ya, iblis punya liar, dia sebagai pembohong, saudara, dan dia katakan, oh ini bayi kembar mesti dibunuh. Jadi Mary Slessor ini dia menyelamatkan bayi-bayi kembar ini, ya. Dan dia terus berjuang mempertaruhkan hidupnya. Dan Tuhan menjadikannya sebagai tokoh yang disukai oleh kepala-kepala suku. Ya, jadi dia mendapat penghormatan yang tinggi. Bulan Agustus 1888 Mary pergi ke utara namanya Okoyong. Selama 15 tahun dia tinggal mengajar, menjadi pembawa damai. Dan akhirnya dia bisa menjadi hakim di sana. Ya, lalu dia ditakdirkan untuk hidup sendiri dengan anak-anak adopsi. Artinya dia mengadopsi ada 7 anak, saudara. Dia usia 55 tahun, dia pindah dari Okoyong dengan 7 anaknya. Tahun 1915, sudah 40 tahun dia di Afrika, dia meninggal 66 tahun di gubuknya yang sederhana. Dan Mary Slessor tidak hanya seorang misionaris perintis, dia pelopor bagi perempuan dalam misi. Karena zaman itu misionaris adalah laki-laki. Saudara, kita gak kenal Mary Slessor, tapi dia ada di dalam sejarah. Dan sampai disebut Queen of Okoyong. Iya. Jadi dari sebuah bangsa, suku bangsa yang gak kenal Tuhan. Tapi dia rela datang, dia berani datang ada di tengah-tengah itu. Jadi Tuhan itu memakai wanita luar biasa, saudara. Dalam hidup kita ya. Jadi kita jangan berpikir, kan saya cuma perempuan, saya bisa apa. Jadi saudara, yang pertama, saudara, wanita yang tangguh adalah wanita yang teguh. Teguh, saudara, dia tidak pelin-pelan membuat keputusan. Saudara, kita wanita tuh sebetulnya banyak maunya, bukan? Ini juga mau, itu juga mau. Aduh, gimana dong kalau bisa dua-duanya ya. Saudara gak bisa. Saudara harus bikin keputusan ini atau itu. Jadi gak bisa dua-duanya. Ingat cerita monyet, masukin tangannya mau ambil kacang. Begitu dia mau ambil kacang, tangannya gak bisa keluar dari toples. Jadi dia mesti lepasin kacang, baru tangannya bisa keluar. Kita gak bisa, saudara, dalam hidup itu mendua hati. Mendua hati. Apa yang dikatakan Yakobus 1 ayat 8? Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mendua hati. Hatinya tuh jadi bercabang. Ini iya, itu iya.
Saudara, bukankah godaan itu ada di mana-mana? Betul? Pasti ada godaan. Dan godaan itu membuat kita milih. Ya kan? Ya. Ini mau milih, aduh enak benar nih padahal sih udah kenyang. Tapi enak ya. Kesempatan, kapan lagi? Ya udah bisa beli. Saudara sekalipun saudara kenyang, saudara pingin, gak ada yang melarang. Tapi kan saudara sebetulnya butuh keteguhan hati kan. Sebenarnya saya bukan lagi nyindir sih mereka yang diet, bukan ya. Cuman saya ingat teman-teman yang aduh gue gak berhasil nih diet, gue gak berhasil. Aduh Tuhan hari ini saya gak diet dulu, besok. Dan selalu hari ini gak jadi ya Tuhan, besok. Ya, nah besok kapan besoknya ya selalu besok. Besoknya kapan ya selalu besok. Iya, mudah-mudahan dipahami ya. Jadi saudara, untuk bisa teguh hati itu gak mudah. Gak mudah saudara. Dari mana sih keteguhan itu ada? Dari mana saudara bisa teguh hati? Karena kalau saudara mau jadi wanita yang tangguh, gak mungkin kalau saudara gak dimulai dengan hati yang teguh. Hati yang teguh itu cuma menginginkan satu, enggak dua. Dan satu itu yang gak pernah berubah. Ketika saudara mengarahkan hati saudara kepada Allah, itu saja. Jadi apapun kehendak, karena bicara keteguhan hati, ini bicara soal kehendak, keinginan. Kan kita punya banyak keinginan. Saya juga mau ini Tuhan, saya juga mau ini Tuhan, saya juga mau ini. Tadi sepanjang kesini ada teman, bisa telepon gak? Oh saya di mobil sekalian. Ya kita telepon. Dari mana ya? Saya cerita memang saya baru turun dari pesawat dari Surabaya. Lalu saya ada pelayanan. Duh jangan capek-capek kata dia bilang. Jangan capek-capek, ngapain sih kamu capek-capek? Itu kan kamu bisa milih mau apa enggak. Betul saya bisa milih. Saya bilang tetapi ini yang saya pilih. Saya bilang ini yang saya pilih. Ya tapi kamu tahu nggak? Ada sekian banyak teman-teman sebetulnya butuh kamu. Iya saya bilang. Itu semua kalau saya mau menuhin semua kebutuhan. Ya artinya ya saya habis sendiri aja saya bilang. Lalu iya kan ada teman mau konseling. Gue tuh sampai takut. Mau WA lu aja gue takut. Lu di mana? Sampai waktu lu bilang di mobil bisa telepon. Gue girang kata dia. Oh saya bilang kalau kamu genting. Saya sampai bilang, kalau kamu genting anytime, telepon saya. Anytime. Tapi kalau gak genting, ya saya juga gak, kamu butuh saya gak? Saya nganggur ini, butuh gak? Ini lagi pengen ngonselingin, siapa yang mau dikonselingin? Ya gak gitu. Karena bagi saya, ketika Tuhan mengirim orang, ya mendatangi saya, ya saya berdoa Tuhan apakah memang orang ini yang harus saya layani. Jadi saya juga enggak akan, setiap ini saya pasti akan layani. Ya enggak, saya minta hikmat Tuhan. Tetapi kehendak saya taruh itu di hadapan Tuhan. Tuhan ini kehendak saya Tuhan, cuma satu kehendak saya, menyenangkan Tuhan. Karena kalau saya nyenengin si A, si B enggak seneng. Nyenengin si B, si saya enggak seneng. Nah, jadi saya mesti nyenengin siapa? Nggak ada, kecuali cuma satu. Tuhan saya cuma nyenengin Tuhan. Sehingga keteguhan ini nih nggak membuat kita bimbang. Kalau enggak kan jadi gini tuh. Bu, saya kejepit nih suami sama anak. Gimana Bu? Saya kalau ngebelain suami anak saya Bu. Saya kalau ngebelain anak suami saya Bu. Jadi saya mesti gimana? Pernah denger nggak kira-kira orang curhat? Ya, ini jadi saya mesti nyenengin siapa? Saya bingung Bu. Oh, nyenengin Tuhan. Karena emang itu tujuan hidup kita. Udah. Tapi kalau nyenengin Tuhan, si A gak seneng, biarin. Nanti Tuhan urusin. Kalau saya nyenengin Tuhan, si C juga gak seneng. Alah lu begini-gini. Ya biarin. Karena hidup kita tuh untuk Tuhan. Bukan untuk menyenangkan orang-orang. Kalau enggak kita jadi people pleaser. Dan orang kan ukurannya lain-lain. Buat si A, saya mesti begini. Buat si B, saya mesti begitu. Ya enggak bisa.
Tapi kalau Tuhan mah satu macam. Nggak macam-macam. Jadi nggak akan bingung. Ya, ayo saudara. Dan ternyata orang yang teguh hatinya, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Jadi ternyata tuh kalau kita teguh tuh kita peace. Jadi nggak rungsing. Jadi saya mesti nyenangin siapa ya? Tuhan, saya rasa bersalah. Saudara, saya kan di sekolah ya. Jadi saya tahu persis bagaimana pergumulan guru-guru saya yang meninggalkan anak-anaknya. Sampai mereka tuh kalau mau bilang gini, saya tuh ngurusin anak orang, tapi anak sendiri saya nggak urus. Saya tahu pergumulan mereka berat. Jadi makanya saya bilang, mau jadi guru, mau jadi hamba Tuhan, kamu harus tahu bahwa yang kamu lakukan, melakukan panggilan Tuhan. Saya pernah ada di posisi kamu. Begitu saya pergi, ada rasa bersalah ninggalin anak-anak, ninggalin rumah. Tapi begitu saya pulang, saya rasa bersalah karena ninggalin sekolah. Kebayang gak sih saudara? Itu tuh, aduh kayak bisa, kalau bisa duplikat, saya mau duplikat ada 10 ya. Saya kopiin tuh satu bolak-balik ya. Berwarna tapi jangan hitam putih ya. Saya ada di sini, saya ada di situ, saya ada di sini. Tapi kan gak bisa. Nah sampai kepada satu titik, saya cuma bilang begini saudara, satu hari saya ninggalin anak saya, dia gak bisa pup, badannya panas, tapi saya harus pergi ke sekolah. Jadi saya bilang sama pembantu saya, nanti kalau dia udah bisa pup, kabarin saya. Waktu itu belum zaman ada handphone. Jadi waktu di mobil, saya tuh bilang gini, Tuhan kalau sampai anak saya step, sampai anak saya kejang, sampai anak saya kenapa-napa, kira-kira saya bisa marah gak sama Tuhan? Saya nanya sama Tuhan. Lalu Tuhan ngomong gini, kamu ya sama aku jauh lebih mengasihi anakmu daripada kamu. Jadi kalaupun sampai anakmu kejang, dia kejang di dalam tanganku. Oke Tuhan, thank you. Ternyata kalau ada saya juga, kalau kejang juga saya bisa apa. Jadi kalaupun Tuhan saya ninggalin, saya tahu saya ninggalin dia bersama dengan Tuhan. Sampai di sekolah, saya telepon ke rumah, lalu saya tanya, gimana udah pup belum? Begitu ibu pergi langsung pup. Panasnya turun. Oh jangan-jangan kalau saya setengah jam di situ juga dia gak pup-pup karena tegang ngadepin saya. Ayo pup, ayo ngeden. Nah, kali ya. Justru begitu saya pergi dia rest tenang jadi pup. Kenapa sih saudara? Kita itu gak ada damai. Karena kita kepingin semuanya. Semuanya beres. Ini beres, itu beres, ini beres. Biasalah ya wanita ya. Ya memang gak bisa. Kita tetap harus ada prioritas. Ada pilihan saudara. Jadi yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kuncinya kepadamulah ia percaya. Saudara orang bimbang gak akan punya percaya. Gak ada confidence. Jadi di sini dikatakan engkau Tuhan memberikan kedamaian dan kesejahteraan kepada orang yang teguh hati karena mereka percaya kepadamu. Ya. Yang kedua saudara, tabah. Tabah tidak mudah menyerah. Bertahan dalam situasi di mana ingin cepat selesai keluar dari masalah. Saudara kalau tadi soal teguh adalah soal cobaan, ya. Kita soal godaan. Kita rasa kepengen ini beres itu beres, kita kepengen begini, kepengen begitu, kita keinginan. Tapi saudara bicara tabah, bicara cobaan, bicara penderitaan, bicara kesulitan. Dan biasanya kita wanita, kita kepingin cepat selesai. Kapan nih masalah, aduh cepet-cepetan dia selesai. Kita kepengen ngeberesin. Ini kalau ada konflik ini kepengen ngeberesin. Saudara saya sekarang sedang menghadapi satu keluarga
lebih tepatnya ibu dan anak-anak, di mana menghadapi suami atau ayahnya ini selingkuh. Ya, sudah beberapa minggu. Saya bilang yang perlu dilakukan doa. Doa. Ya masa kita cuma doa aja sih Bu? Loh, bukan cuma doa, minta hikmat sama Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Jangan bertindak kalau Tuhan gak suruh. Wah saudara, ternyata disuruh diam tuh susah sekali. Terus menerus, Bu apa saya gerebek aja ya? Bu apa saya datengin aja perempuannya? Bu apa saya gampar aja dia ya? Bu sampai saya berkali-kali saya cuman bilang, Ibu, saya cuman takut kalau Ibu pikir ini hanya satu-satunya jalan keluar. Semuanya jadi berantakan. Sebetulnya satu saat Tuhan akan bukakan. Tapi sekarang Tuhan bukain enggak? Ya sekarang minta dituntun sama Tuhan. Apakah Ibu gerebek? Aduh Bu, kalau saya gerebek, saya udah kepikir anak saya bilang pakai detektif, gerebek. Tapi kalau pakai detektif, nanti bagaimana di media sosial? Karena suami saya termasuk orang yang dikenal. Jadi nanti makin terkenal dan tercemar gitu kira-kira ya. Nah jadi bagaimana? Ini kan maksudnya mau menolong si suami. Maka itu Bu, Ibu harus dengan Tuhan menyelesaikan masalah ini. Ya, ayo bersama dengan Tuhan. Ini bukan kita kepengen supaya bisa cepat selesai. Nah setelah itu apa? Bagaimana kalau si bapak malah mengatakan, yes, aku sekarang akan pilih wanita ini. Dan aku akan meninggalkan kalian. Bukannya dia bertobat, bukannya dia sadar. Jadi kalau kita mau demi menyelesaikan sendiri saudara, ketidaksabaran kita saudara, nah hati-hati saudara. Bukankah di masa-masa sulit ini Tuhan sedang membentuk kita? Saudara, tema gereja kita apa? Ini saya tes nih ya. Christ likeness, ya, serupa dengan Tuhan. Kebetulan gereja saya juga punya tema yang sama. Dan 10 hari dari hari kenaikan sampai Pentakosta, kami mempelajari sebuah buku. Judulnya Dangerous Prayers. Doa-doa yang berbahaya. Doa kita saudara biasanya doa aman. Doa aman gini, Tuhan berikan rezeki pada hari ini. Tuhan tolong anak saya supaya ulangannya lulus, ujiannya lulus. Tuhan selamatkan anak saya supaya hidup kami lancar, bahagia. Pokoknya semua doa aman. Ada gak doa yang gak aman? Begitu saudara bilang begini ya. Nih makanya hati-hati ya. Tuhan jadikan saya serupa dengan Engkau, anakmu. Itu doa aman. Hah? Kata Tuhan, mau serupa dengan aku? Dianiaya, disiksa, belum disalib aja. Saudara, waktu doa, Tuhan selidikilah aku, lihatlah hatiku. Doa aman, waktu Tuhan lihat ke kedalaman hati kita. Tuhan jadikan aku sabar, beri aku kesabaran. Saudara akan dikasih apa? Hal-hal yang membuat saudara tidak sabar, kan untuk jadi sabar. Kalau lancar jaya sabar itu mah bukan sabar. Tapi waktu dikasih situasi di mana saudara dibentuk, itu pasti gak enak. Tuhan bentuklah aku. Saudara pernah berdoa minta kerendahan hati? Itu doa tidak aman. Karena sebentar lagi ada yang menghina saudara. Gimana saudara? Saudara mau belajar rendah hati, tapi hanya dipuji-puji saja. Saudara, waktu saudara minta kepada Tuhan, Tuhan utuslah aku, pakailah hidupku. Saudara, itu doa aman?
Oh, jadi selama ini kayaknya salah doa ya. Ya enggak, hidup kita tuh mesti begitu. Enggak boleh doa aman. Emang mau di TK aja? Mau naik kelas kan? Kelas 1, kelas 6, SMP, SMA, kuliah. Kalau enggak, Tuhan saya mah TK aja udah cukup. TK aja Tuhan, TK. Jangan Tuhan, jangan naik kelas. Jangan Tuhan. Supaya masih tetap di kelas bermain. Ayo saudara. Dan dia katakan dangerous prayers. Apa saudara? Kalau saudara mau makin serupa dengan dia. Enggak ada cara lain. Ketika saudara bilang, Tuhan lihat kedalaman hatiku. Pakailah hidupku. Utuslah aku Tuhan di dalam misimu. Wah saudara, ayo masuk ke sana. Masuk ke doa-doa yang tidak aman itu. Nah, jadi saudara ketabahan. Ya, tabah. Jadi apa saudara? Mau menyesuaikan diri di saat menghadapi kesulitan ujian. Saudara kata menyesuaikan diri, saya kepingin sekali saudara kita ingat, yaitu kata resilient. Ya. Tapi sekarang ini juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu supaya kamu bertabah hati. Saudara apa resiliency? Resilient. Nah resilient saudara definisinya ya resilient. Kemampuan untuk bangkit dan pulih ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Apakah ketidakberhasilan karena kesalahan kita atau situasi di luar kendali kita. Pokoknya bangkit, pulih. Kedua, kemampuan individu mengatasi, melalui, kembali kepada kondisi semula. Nah jadi kenapa saudara resilient itu sesuatu yang begini. Kondisi semula. Jadi ada sesuatu perubahan tapi kita mau balik lagi. Kita mau berada lagi di posisi itu. Ya, kita mau berjuang ke sana. Ketahanan atau ketangguhan yang membuat individu beradaptasi terhadap tekanan. Saudara waktu teman saya bangkrut, saya bilang kamu mesti rubah gaya hidupmu. Kalau dulunya kamu pakai pasta gigi yang mahal, ya. Katakan misalnya anti plak, sekarang mesti turun Pepsodent, ya kan? Ya, Ciptaden, nggak apa-apa. Tapi, itu mah kecil. Mulailah dari yang kecil, berubah, menyesuaikan diri. Gimana kalau, ya gue mah sekarang udah menderita lah ya, masa gue udah, enggak, no, hidupmu belum disalib, pokoknya mesti mikirnya gitu ya. Belum disalib, belum. Ini cuman makan biasanya seminggu sekali di luar, sekarang menjadi sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Itu juga belum disalib. Jadi gak usah rasa sampai menderita sekali. Nah jadi saudara itu resilience sebetulnya daya lenting. Saudara bukan cuma daya tahan, daya juang, tapi ada daya lenting. Daya lenting tekanan semakin besar, pantulan semakin tinggi. Betul? Jadi kalau mau tinggi mesti lebih dibanting. Betul? Siap dibanting? Habis ngomong siap, aduh. Ini dangerous prayer nih. Ya, doa bahaya nih ya. Ditekan bukan untuk terjepit tapi melejit. Sekalipun dibanting jatuh terpelanting namun bisa melenting. Makanya saudara harus jadi karet. Bukan kaca. Kalau kaca saudara punya bola kaca itu berarti mesti aduh hati-hati. Aduh jangan nanti pecah. Itu sama dengan gini. Kalau sama dia hati-hati ngomongnya ya. Soalnya kalau salah ngomong dia bisa salah paham tersinggung. Nanti kalau kita ngomongnya apa dia mikirnya apa. Hati-hati. Saudara bisa bayangin orang seperti itu seperti kaca. Kaca ini sedikit udah retak. Ayo dong saudara kita bukan kaca, kita karet. Jadi jangan baper tapi jadi bumper. Oke? Ya. Kalau bumper kan ditabrak-tabrak juga nggak apa-apa kan? Ya kan? Karena karet kan? Ayo.
Ini yang namanya tabah, saudara. Tentu tabah ada endurance, ada perseverance. Tetapi di dalam resilient juga ada ketabahan di dalamnya. Nah, jadi saudara, Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kok masuk ke pencobaan bahagia? Gimana ini? Nah, jadi kita lihat tuh prosesnya, saudara. Ya, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Kalau engkau nggak diuji, gimana engkau tekun? Bagaimana engkau bisa resilient? Kalau nggak dibanting-banting, saudara, waktu saudara bilang tahan banting, gelas ini tahan banting, saudara ngujinya gimana? Ya dibanting. Kalau saudara bilang, aduh jangan dibanting. Loh, katanya tahan banting. Mesti diuji dengan dibanting nggak pecah gitu kan? Lalu bagaimana mau nguji kita punya kekuatan ketekunan? Ya melalui berbagai ujian. Jadi ujian itu sebetulnya untuk membuatmu naik kelas. Bukan untuk membuatmu hancur. Nggak apa-apa, kalaupun hancur untuk didaur lagi kok, didaur ulang. Tapi dibentuk lagi kan. Jadi jangan menyerah. Ya. Dan ayat setelah itu dikatakan bahwa biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi ketekunan gak berhenti situ, dia akan menjadi buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, kita kan mau hasilnya kan, ini kan, mau gak? Tapi gak bisa hasil tanpa proses. Ayo, waktu Anda diproses, jangan protes. Yang penting ada progres. Oke? Ya, ini supaya dihafal ya. Kalau diproses jangan protes. Yang penting ada progres. Ya. Progres kan mau menuju buah yang matang, mau menuju sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Tapi gak mau diproses. Gak bisa. Ini kalau bahasa saya nih, bahasa Jakarta. Ayo kita harus mau diome-ome, tahu ya? Ya, kan kita tuh seperti gini, Tuhan jangan sentuh saya, jangan bikin saya. Waduh kita pagari. Saudara mau apanya yang diproses tuh dibejek-bejek. Iya kan? Kalau tukang kue pasti tahu kan? Gimana bikin roti? Mesti banting, zaman dulu kan gak ada mixer. Banting, makin banting supaya makin ngembang dan rotinya empuk. Ya. Jadi enggak apa-apa kan? Udah diuleni, dibejek, banting lagi. Waduh, ya. Jadi sebetulnya itu sih bagus juga ya kalau lagi mau marah bikin kue, ya. Tapi biasanya jadinya bantet sih. Namanya juga lagi enggak enak hati, gimana kuenya, ya. Balik lagi. Jadi kita bisa dari mana? Nah ini saudara, without him we can do nothing. In him we can do everything. I can do everything through him. Through Christ who strengthened me. Yang memberi kekuatan kepadaku. Kita bisa tabah, bisa resilient. Bukan kan, gue jago, gue hebat. Enggak. Jangan mengandalkan diri. Jadi yang ketiga, saudara, berani. Saudara tadi yang pertama apa? Wanita yang tangguh, teguh hatinya. Teguh terhadap godaan. Yang kedua, kita tabah. Tabah terhadap cobaan, ujian. Yang ketiga, ayo kita berani. Masuk ke dalam satu stage, tantangan. Ya, tantangan. Ayo saudara, siap. Kita mau coba sekalipun takut. Siapa yang gak pernah takut? Misalnya ya gini, kita hamil. Mau melahirkan, takut gak? Takut nanti gimana? Mami saya cuma bilang gini, nanti ya waktu sakit ya mikirnya gini aja. Nanti ada yang lebih sakit, ini belum apa-apa. Nanti ada yang lebih sakit. Oh gitu ya mam ilmunya. Iya mikirnya gitu, tahu-tahu nanti udah melahirkan. Oh
Saya 3 hari sakit perutnya. Ini kapan lahirnya? Kapan lahirnya Tuhan? Ya, tapi ya begitu sulit melahirkan aja Tuhan tolong saya dengan 3 kali melahirkan gitu ya. Jadi memang ya itu proses. Yang saya pikir ya apa sih sesakit apa? Kita belum sesakit seperti Kristus menderita di kayu salib. Ya. Nah, jadi saudara berani di sini dikatakan di Kisah Para Rasul, kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Saudara, keberanian itu sangat dikaitkan dengan kekuatan hati. Ya, ini kuat hatinya, kuatkan, teguhkan hatimu. Ya, jadi sama Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dunia sebetulnya membuat kita kecut, tawar hati. Betul gak sih? Tawar hati tahu? Tawar hati kayak apa saudara? Waktu saya membahas buku, saya lagi nulis, udah selesai nulis, nanti akan terbit Learning to Hold. Saya diskusi, saya bilang tahu gak sih tawar hati kayak apa? Ini jangan bayangin roti tawar. Roti tawar memang masih enak saya bilang. Tawar hati itu kayak gak mau ngapa-ngapain. Tawar hati itu kayak plain, kayak rasa tuh gini nih, gak ada semangat, gak kepengen ngapa-ngapain, makan gak ada nafsu, hidup juga gak mau, bangun juga capek. Pokoknya tuh betul-betul kayak zero, tawar hati. Anda pernah gak ngalamin begitu? Saya pernah. Itu namanya depresi. Nggak mau ngapa-ngapain. Tawar hati. Maka dikatakan kalau kita tawar hati, maka apa dikatakan? Kalau engkau tawar hati masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nggak ada kekuatan lagi. Dari mana? Makanya tadi kenapa bersukacita? Pasti itu nggak tawar. Manis. Kalau ada rasanya gitu ya. Jadi hati ini tuh jangan kita bikin plain, tawar. Kenapa saudara? Saya tahu ada beberapa orang yang bilang gini, Bu, sekarang saya gak mau ngerasain apa-apa deh. Saya gak mau ngerasain apa-apa. Terlalu sakit. Karena hatinya pahit. Sebetulnya waktu kita ngalami pahit, gak apa-apa, telan aja. Telan jangan dikunyah. Kayak makan obat. Obat kan pahit. Jangan udah pahit. Pahit ya. Jangan. Masuk. Telan aja. Jadi jangan. Ini kan kita mesti ngelewatin kan pahit itu tuh. Pahitnya. Tapi jadi jangan direnungkan siang dan malam tuh kepahitan. Aduh dia jahat banget, kok tega sekali. Sebetulnya dia kenapa sih, dulu gue udah bahaya sama dia. Kenapa sekarang dia begini sama gue nyesel banget. Aduh kenapa gue bego, aduh kenapa gue mau sama dia ya. Aduh sebetulnya ada yang lebih bagus tuh dulu, kenapa jadi gue sama dia. Aduh hidup gue. Saudara itu merenungkan siang dan malam. Ngapain saudara? Telan aja. Emang udah kawin sama dia gimana? Ya kan? Tunggu aja dia expired. Kapan expirednya kita gak tahu. Kan yang ada expirednya ada di Tuhan. Iya kan? Ya udah. Jadi saudara ketika tadi misalnya kan ya. Kita bersukacita, kita tetap ada masalah. Iya. Iya sebetulnya. Waktu kita ada masalah di sini kita juga bukan lagi gini, ya saya tidak ada masalah. Ya enggak, itu masalah kita keluar juga tetap ada gitu kan. Apa tadi tongpes, apa tadi kantong kosong. Iya tetap sih kantongnya kosong, keluar juga. Enggak keluar dari sini tiba-tiba jadi penuh, enggak. Tapi tentu saya mengerti yang dimaksud apa, sikap hati kita, respon kita gitu loh.
Masalah itu tetap ada, tapi respon kita seperti apa? Jadi kenapa saudara nggak boleh tawar hati? Karena begitu saudara tawar hati, maka kecil kekuatan saudara. Kenapa? Karena saudara jadi nggak punya pengharapan. Maka yang Tuhan nggak ambil dari kita tuh desire. Sementara saudara ada agama-agama lain. Oh, kalau kamu mau bahagia justru jangan ada desire. No, kita tetap harus punya desire itu. Tapi desire kita menginginkan Allah, menyenangkan Allah. Ya, itu desire-nya kita. Nah, jadi wanita tangguh, wanita biasa. Bukan serba bisa. Namun menyediakan diri dan memberi diri kepada Tuhan yang luar biasa. Untuk menjadikan kita pribadi yang perkasa di dalam Allah yang maha kuasa. Dicatat atuh. Oh, di foto. Saya ingin mengingatkan wanita tangguh tuh kita kok biasa. Wanita biasa. Bukan superwoman. Ya, bukan bionic woman. No. Bukan. Wanita biasa. Kita juga gak serba bisa. Tapi kita mau hidup kita, diri kita ada di dalam Allah yang maha kuasa itu tuh. Maka dia bisa jadikan kita perkasa. Be still and know that I'm God. Tetap tenang dan percaya karena dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jadi mengalami kuasa kasih Allah dengan damai sejahteranya di dalam segala ujian, cobaan, dan penderitaan. Itulah wanita teguh, wanita tangguh. Jadi bagaimana di dalam segala ujian, cobaan, penderitaan, kita justru mengalami kuasa kasih Allah. Tapi di situ ada damai sejahteranya. Ada peace-nya. Saudara, tiap serial wanita yang tangguh ini selalu ada doa. Saya bacakan doa penutupnya. Ya Tuhan, benarkah perempuan tangguh dalam Amsal 31 jauh lebih berharga daripada batu permata? Apa harga yang harus kubayar untuk menjadi perempuan tangguh demikian? Aku bukan Mary Slessor. Aku bukan wanita perkasa yang kuat dan tangguh. Aku hanya perempuan biasa. Apa yang harus terjadi dalam hidupku agar aku menjadi perempuan tangguh seperti yang Engkau inginkan? Pimpin aku dan berikan hati yang taat dan teguh untuk mengatakan ya atas kehendak-Mu demi sekelilingku yang membutuhkan seorang perempuan tangguh di tengah-tengah mereka. Bukankah ini dangerous prayer? Doa yang tidak aman. Waktu saudara bilang, Tuhan jadikan saya perempuan tangguh bagi suami saya. Suami saya membutuhkan saya. Tuhan jadikan aku perempuan tangguh buat anak-anak saya. Jadikan aku perempuan tangguh buat orang tua saya. Jadikan aku perempuan tangguh buat orang-orang sekeliling yang aku tahu mereka butuh aku. Saya ingat ada satu ibu, dia cerita sama saya. Waktu di tengah-tengah dia depresi, badannya kurus 10 kilo. Mamahnya dari Amerika cuman telepon. Kalau kamu sakit, mama nanti cerita apa-apa ke siapa. Kalau kamu sakit, nanti kalau mama mau minta tolong ke siapa. Saudara, dia bilang cukup kalimat itu yang membuat dia bangun, berdiri, mandi, makan, dan dia paksain makan walaupun dia gak mau makan. Dan di situ titik tolak dia sembuh. Hanya karena mamahnya ngomong, nak, mama butuh perempuan tangguh, yang sembuh, yang teguh,
kita semua kenapa harus menjadi perempuan tangguh, yang teguh hatinya, yang tabah hatinya, yang berani hatinya. Karena ada orang-orang sekeliling kita membutuhkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bukan perempuan hebat, kuat. Mungkin kami juga gak punya hikmat yang cukup banyak. Tapi kami mau Tuhan masuk ke dalam rencana-Mu yang agung, yang mulia. Kami tahu Tuhan ini bukan doa aman. Ini doa yang buat kami apakah kami sanggup, apakah kami bisa. Tapi arahkan mata hati kami bukan ke diri kami. Tapi arahkan mata hati kami kepada Engkau. Allah yang memampukan kami. I can do everything in Him, through Him. Di dalam Engkau, melalui Engkau kami sanggup. Karena kami di luar Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Jadikan kami wanita-wanita-Mu Allah yang perkasa di dalam Engkau. Kami hanya mau mengandalkan Engkau Tuhan. Berkaryalah, muliakanlah diri-Mu melalui kehidupan kami. Kami mau dipakai Tuhan. Mungkin sekalipun itu menakutkan kami, membuat kami gentar. Tapi Tuhan berikan kami iman. Kami mau percaya penuh kepada Tuhan. Sehingga damai itu bisa menguasai hati kami. Kami menjadi tenang. Percaya karena kami dekat dengan Tuhan. Dalam tinggal dan percaya disitulah letak kekuatan kami. Kami mau bersyukur, kami hanya memohon di dalam satu nama, satu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah memberikan kami penolong Allah Roh Kudus yang menyertai kami tiap-tiap hari, tiap-tiap jam. Kami mau bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Charlotte sudah memberkati kami semua dengan firman Tuhan, dan biarlah semua yang di sini bukan hanya sekadar menjadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Yang percaya dirinya wanita tangguh dalam proses, boleh angkat tangan, boleh kasih tepuk tangan sama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Pertama-tama mengundang semua yang hadir, boleh turut hadir juga di hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 dalam ibadah raya di GBI City of Love Church. Dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Lutan. Ibadah onsite jam 10 tepat, dimulai di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Lalu untuk minggu depan mengundang semua yang hadir boleh kembali datang agar kita sama-sama terus diperlengkapi dan diberkati oleh Tuhan, oleh firman Tuhan dalam ibadah Moment of Love 28 Mei yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Roni Daud jam 11 siang bertempat di tempat ini yaitu Senayan City Residence lantai mezzanine. Demikian pengumuman, saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri. Sebelum sebentar kita menerima doa berkat. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sambil angkat tanganmu katakan, aku punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yes, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Mari sorak-sorai bagi Tuhan Yesus.
Kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Engkau menjadi wanita-wanita Tuhan yang kuat dan teguh menghadapi godaan. Kau tetap di jalan yang benar karena ada Roh Kudus yang akan terus memberi kekuatan yang tinggal di dalam engkau dan engkau tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kau juga memberikan ketabahan menghadapi cobaan apapun. Kau tetap kuat untuk suamimu, engkau tetap kuat untuk anak-anakmu, engkau tetap kuat buat keluargamu, engkau tetap kuat buat jiwa-jiwa yang kau layani. Dan juga kau menjadi wanita yang berani memuliakan nama Tuhan sehingga hidupmu, dunia, orang-orang di sekitar boleh melihat perbuatanmu yang baik dan mereka akan memuliakan Bapa di surga. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta bersama-sama Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selamanya. Mari para wanita Tuhan yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasih Tuhan katakan amin. Ibu Charlotte, terima kasih banyak buat berkat firman Tuhan hari ini. Menjadi wanita tangguh. Yes. Tuhan Yesus menyertai kita semua para wanita tangguh.